terkait dengan tugas yang teman-teman harus lakukan dan kemudian nanti dikumpulkan pada saat tanggal ujian juga boleh. Kira-kira bagaimana mekanismenya teman-teman? Apa mau disepakati di forum ini sekalian atau mau dirembukin dulu? Dipersilahkan. Izin Dokter, Pak, kami silahkan. berhenti dulu Pak. Nanti segera selesai kuliah, saya infokan kembali Pak. Oke, ya. Eh, Makasih. Cuman kalau take home test memang pasti lumayan agak banyak karena waktunya juga tidak sedikit ya. Walaupun mungkin ada satu yang mungkin sifatnya bisa saya lakukan secara kelompok gitu ya. Jadi seperti kerja kelompok gitu ya. Walaupun mungkin mekanisme ya intinya sih kita menguji dari materi yang sudah kita lakukan dan untuk mengukur seberapa sih eh, apa daya yang terserap untuk bisa menerapkan walaupun mungkin ya jauh dari apa ya praktek realnya gitu ya. Misalkan membuat grading kemudian menentukan nggak terlalu ini juga menentukan berapa kompensasi yang diberikan gitu yang sifatnya apa penyelesaian terhadap kasus-kasus yang hari ini mungkin materinya gitu ya. Misalkan bentuk tim kerja, kemudian masing-masing diberi tugas apa dan lain sebagainya seperti aja uh, uraian jabatannya, kemudian nanti kira-kira diklasterkan grade berapa itu, kemudian kira-kira mau diberi imbalan seberapa. Itu barangkali kita mengukur dari apa yang sudah kita bicarakan dari sistem manajemen SDM, walaupun ini sifatnya kasus eh, apa studi kasus gitu ya. Boleh itu satu, yang satu mungkin pribadi tapi nggak banyak. Tapi kalau ujian biasa ya berarti nanti soal baru saya akan setting. Baik, izin saya share screen dulu untuk materi hari ini. Kita ada dua bahasan yang mungkin kita harus selesaikan. Sudah bisa kelihatan? Iya sudah terlihat Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini sebenarnya bagian yang akan kita jadikan studi kasus kalau misalkan nanti teman-teman milih untuk take home test ya. Nah, tim kerja ini dari sisi human resource untuk era sekarang gitu ya. Mohon maaf, saya lanjut. Tim kerja ini untuk era sekarang menjadi sesuatu yang dari sisi kinerjanya mungkin lebih unggul. Karena tim kerja ini sifatnya tidak permanen, tapi bisa temporary, bisa seperti apa ya ad hoc dan lain sebagainya dalam atau mungkin istilah yang umum di dalam beberapa perusahaan itu ada task team gitu ya, task team gitu yang itu terdiri dari lintas departemen atau lintas divisi tetapi yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan penanganan terhadap beberapa masalah yang itu cukup kompleks gitu ya, kompleksitasnya tinggi. Kalau di dunia kesehatan misalkan penanganan apa uh, yang atau penyakit-penyakit berat yang mengalami kompleksitas tinggi dan membutuhkan beberapa hari gitu ya. Atau mungkin seperti kita bisa bayangin kalau ada dokter kepresidenan gitu ya, ada ahli apa dan lain sebagainya, kurang lebih gitu, bergabung dalam satu tim, uh, itu kita sebut dengan kerja tim yang sifatnya ad hoc. Selesai kasus itu ya selesai bubar. Gitu. Nah, itu kenyataannya biasanya karena timnya juga bukan tim yang biasanya, jadi kerjanya terukur. Ya, terukur. Kemudian waktunya juga gitu ya, karena dia tidak saling mengenal, mungkin dia fokus kepada pekerjaan saya apa. Nah, itu eh, beberapa contoh kerja tim atau mungkin penanganan bencana yang sedang terjadi.
Nah, itu kan pasti lintas sektoral gitu ya, atau lintas departemen, lintas kementerian bergabung dalam satu tim untuk penanganan kebencanaan misalkan. Itu juga salah satu contoh kerja tim. Nah, teman-teman secara company, secara perusahaan gitu ya, ini mungkin kita bisa ambil beberapa kasus yang pernah terjadi gitu ya. Jadi di tahun 1990-an, perusahaan seperti Volvo, ya, General Food, kemudian WL Core memperkenalkan tim ke dalam proses produksi. Nah, saat itu dianggap aneh, ya, karena belum ada perusahaan lain yang melakukan kecuali beberapa perusahaan yang tadi saya sebut, gitu ya. Anehnya kenapa? Anehnya ini sudah ada departemen-departemen, kenapa harus muncul kerja tim yang sifatnya lintas departemen? Gitu. Nah, itu dianggapnya aneh. Misalkan orang SDM gabung dengan orang marketing, gabung dengan orang produksi, gabung dengan orang procurement dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian menyelesaikan pada satu kasus, satu masalah. Ya. Nah, biasanya itu memang kalau kasus itu identik dengan ya emergency plan gitu ya, atau task team untuk hal-hal yang emergensi. Tapi sebetulnya untuk kerja tim itu belum tentu emergensi, tapi bisa dalam bentuk project. Misalkan kita mau bikin project A gitu ya. Nah, project A ini membutuhkan keahlian dari sisi ini, dan lain sebagainya. Kemudian diambil dari beberapa departemen terkait, gabung dari satu gitu ya. Dan itu masing-masing sudah plot tugas Anda apa, dan lain sebagainya. Kalau dalam SDM itu berarti sudah ada job description-nya atau uraian pekerjaannya, kemudian apa targetnya apa, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian nanti ada tim yang melakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, proyek ini hanya dilakukan dalam jangka waktu setengah tahun misalkan atau 6 bulan. Begitu tercapai, selesai proyek setengah tahun, bubar. Masing-masing kembali ke departemennya. Nah, itu ternyata di era industri 4.0 ini menjadi kondisi yang eh, apa ya, bersifat umum diakui ya. Bahkan beberapa riset yang telah dilakukan ini 80% perusahaan dari Fortune 500, separuh atau lebih karyawan bekerja dalam tim. Gitu. Nah, 68% perusahaan manufaktur kecil di Amerika Serikat menggunakan tim di area produksi mereka. Jadi kadang-kadang kalau hanya satu departemen produksi itu banyak rejectnya, gitu misalkan ya, salah satu contoh. Kemudian target-target yang ditetapkan itu sering terjadi tidak tercapai. Kenapa ya? Karena orangnya sudah biasa-biasa yang ada di situ, mungkin ada yang biasa ngobrol ya sambil ngobrol. Nah, keseriusannya karena sudah sama-sama paham, kemungkinan tidak terkontrol gitu ya, sehingga kerjanya ya standar standar tengah atas gitulah. Artinya ada standar ketercapaian tapi kelasnya tengah atas. Tapi kalau orang itu adalah terdiri dari berbagai macam segi, mungkin dari simpat kompetisinya untuk bisa mencapai target itu sangat tinggi. Oh, saya bawa departemen saya nih, saya bawa departemen saya juga, dan lain sebagainya, masing-masing mungkin akan memberikan kontribusi terbaik untuk membawa nama baik departemen yang dijadikan sebagai tim khusus dalam satu apa task team tersebut gitu. Nah, biasanya juga di dalam konteks task team ini atau tim tugas tim kerja ini adalah orang-orang yang pilihan juga. Jadi tidak sembarangan. Misalkan dari Departemen SDM, terbaik orang yang bisa melakukan perencanaan terkait SDM siapa di departemenmu. Nanti orang maintenance, orang produksi dan lain sebagainya diambil terbaik juga. Oke, begitu selesai, itu sudah ditata secara tadi
atas timnya, kemudian dibikinkan surat pengesahannya, atau bentuknya bisa SK, bisa tadi tas tim yang sifatnya ad hoc, kebijakannya jelas dan lain sebagainya, baru kemudian eh, diberikan proyek yang harus diselesaikan. Nah, itu eh, ternyata hasilnya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, mungkin teman-teman juga bisa membayangkan kalau misalkan ini timnya yang sudah biasa, mungkin pekerjaannya ya standar, biasanya seperti itu ya seperti itu. Tapi begitu dia ada komponen-komponen lain atau personal-personal lain dari luar yang kemudian menjadi satu tim dan itu ada tugas khusus dan kemudian target sampai berapa yang harus dicapai, outputnya apa, berapa lama dan sebagainya, pasti masing-masing tadi akan memberikan support terbesar, tenaganya mungkin bisa all out gitu ya untuk bisa menyelesaikan. Nah, ini biasanya teman-teman akan membawa kinerja yang lebih baik dibanding kalau tim itu tim yang sudah biasa. Nah, bagaimana popularitas kerja tim? Ini lazim kinerja tim lebih unggul daripada kinerja secara individual, apalagi jika tugas menuntut satu ada keterampilan dari multidisiplin, keilmuan dan keahlian, kemudian pengalaman yang bervariasi menuntut penilaian. Nah, ini biasanya syarat bagaimana tim itu dilakukan evaluasi, sehingga ini yang menyebabkan juga kinerjanya itu eh, lebih populer, lebih unggul. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman kalau membidangi SDM dalam hal-hal tertentu yang sifatnya eh, project, bisa dibikin pekerjaan project, itu bisa dilakukan uji coba untuk tas tim atau ad hoc tertentu gitu ya. Mungkin nanti bisa dievaluasi. Apakah benar pekerjaannya ini lebih bagus, lebih cepat, lebih efisien atau tidak. Nah, itu untuk membuktikan uh, apa yang pernah terjadi di sini, apa Fortune 500 ini, dari perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam Fortune uh, 500 itu. Oke, mengapa kerja tim menjadi populer? Yang pertama, ini biasanya indikator-indikator yang bisa kita jadikan ukuran gitu ya. Meningkatnya produktivitas, kemudian mendorong inovasi. Jadi kalau biasanya kalau satu dalam organisasi itu timnya sudah biasa-biasa saja, itu conform. Istilah dalam organisasi conform itu ya conforming. Conforming itu ya setuju aja. Biasanya begini ya sudah lah, kita sudah sama-sama tahu memang begitu gitu. Tapi kalau itu merupakan task team tadi, ada ide-ide brilian atau gagasan-gagasan baru dalam rangka untuk bisa menyelesaikan itu sesuai dengan uh, target waktu, target produksi atau output yang harus dihasilkan. Nah, biasanya ada ide-ide gagasan baru dalam rangka untuk bisa mencapai itu. Itu yang kita sebut dengan ada mendorong untuk lakukan inovasi. Oh, kalau itu sudah biasa, nanti mungkin orang dalam tim itu punya pengalaman baru dan lain sebagainya sehingga bisa dijadikan ide gagasan untuk bisa dikaji mana yang lebih efisien, mana yang lebih cepat, mana yang lebih produktif dan lain sebagainya. Kemudian membangun support network. Biasanya nanti kalau berhasil itu uh, membangun jaringan yang saling mensupport gitu ya. Oh, kalau tim ini saya sudah pernah punya timnya ini dan lain sebagainya gitu. Nanti tinggal itu bisa di cloning ulang gitu ya. Oh, pernah tim yang terjadi ini kita orang sukses di sana gitu ya. Kenapa dulu sukses? Nah, demikian demikian dan lain sebagainya itu. Tergantung nanti kalau misalkan oh ada perubahan yang baru karena teknologinya tidak sama dengan yang pernah kita lakukan. Nah, mungkin ada pergantian dari atau kelengkapan dari anggota tim itu dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan dari tim yang pernah ada. Oke, tapi itu tetap supporting networknya itu tinggi. Oke, kemudian meningkatkan moral karyawan.
Karena biasanya kalau orang-orang itu sudah biasa, ya budayanya yang berkembang, ya dari masing-masing individu ya seperti itu. Tapi begitu ada orang baru, itu biasanya dia ada sisi-sisi lain yang harus dirubah misalkan. Oh ini bukan orang biasanya. Mungkin nanti ada beberapa budaya baru yang dibawa oleh tim itu juga dan ternyata itu berdampak positif bagi pencapaian target, bisa jadi itu menjadi eh, yang lain terpapar gitu. Oh, memang cara kerjanya begitu. Oh, mestinya kita sikapnya seperti ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bagaimana untuk bisa memberikan apa support terkait dengan kesuksesan tim ini. Oh, itu jangan pernah ada sungkan, jangan pernah ada rasa malu, jangan pernah ada rasa berharap kepada orang lain. Semua orang harus optimal, misalkan. Begitulah kurang lebih dalam konteks kerja timnya. Tim memiliki kemampuan dengan cepat berkumpul, cepat menyebar juga, fokus dan mudah membubarkan diri jika tujuan tercapai. Bisa berulang secara cepat jika dibutuhkan. Nah, ini artinya ya kalau istilah manajemen itu bisa smart speed, gitu ya, cerdas dan cepat. Kadang-kadang ada smart tapi speednya kurang, gitu. Atau ada kecepatannya tinggi tapi nggak cermat, gitu. Atau bahkan ada yang tidak smart, tidak speed juga tidak ada. Gitu. Tapi tim yang dibentuk dengan background yang tadi saya sampaikan itu biasanya memiliki smart speed, gitu ya, ya kecepatan dan kemudian dia cerdas juga karena tadi diantaranya adalah biasanya dipilih orang-orang pilihan untuk mewakili departemennya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau dari sisi kedisiplinan udah pasti berubah gitu dibanding kalau dia berada pada lingkungan yang biasa-biasa gitu. Apalagi nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya menambah motivasi dalam konteks menyelesaikan kerja tim ini, itu biasanya jauh lebih tertarik gitu. Dan nanti positifnya juga ketika tim ini kembali ke masing-masing departemennya, dia akan membawa pengalaman ketika berada di kerja tim itu untuk bisa dilakukan di departemennya. Apalagi kalau misalkan tas tim ini berhubungan dengan orang yang lintas budaya gitu ya. Artinya dari berbagai belahan benua. Ada dari Amerika, ada Eropa misalkan, kemudian ada Asia dan seterusnya bergabung jadi satu. Nah, ternyata sukses di dalam menjalankan proyek itu biasanya masing-masing akan membawa kesuksesan itu ke tempat asalnya. Itu bagian dari indikator kerja tim dampaknya terkait dengan kondisi internalnya. Oke, kadang kita sering mendengar istilah kelompok kerja. Ya, tadi kita menyebutnya ada tim kerja. Kelompok kerja dan tim kerja ini ada beberapa perbedaan yang mungkin teman-teman harus bisa mencermati antara tim kerja dengan kelompok kerja. Tim kerja itu kelompok multidisiplin. Artinya, misalkan dalam menyelesaikan kasus ini sebetulnya kita ini butuh disiplin ilmu apa saja sih, gitu ya, atau kompetensi seperti apa saja dan lain sebagainya. Itu tim kerja. Tapi kalau kelompok kerja ini kelompok dasar yang berinteraksi untuk berbagi informasi. Biasanya hanya menitik beratkan pada interaksi dalam hal informasi. Misalkan, oh ini kelompok kerja di bidang cyber, ya berarti dia akan tukar uh, apa hal-hal yang berhubungan dengan cyber gitu. Nah, kemudian misalkan ada kelompok kerja tani, ya biasanya hanya
merupakan kumpulan dari berbagai petani yang itu bisa saling memberikan informasi gitu, tidak sampai kepada target dan lain sebagainya. Nah, tapi tim kerja ini jauh jauh lebih bagus gitu ya, dari sisi pemahamannya yang harus kita pahami gitu, sehingga nanti jangan sampai menyamakan antara kelompok kerja dengan tim kerja. Oke, karena berbagai multidisiplin bergabung dalam satu kesatuan dan tadi itu diambil yang terbaik. Kalau kelompok kerja ini biasanya ya dia kelompok bidang apa sih? Ya, semua orang yang bidang itu biasanya ya udah kelompok jadi satu kelompok aja gitu. Nah, mirip dengan kumpulan saja gitu ya. Oke. Eh, Oke, kelompok multidisiplin yang berhubungan menyelesaikan berbagai hal tertentu secara bersama di mana individu menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut. Artinya masing-masing individu itu di dalam tim kerja itu harus bisa memberikan satu hasil yang jauh lebih produktif dibanding kalau dia berada pada produktivitas individunya. Nah, tadi salah satu faktornya, misalkan salah satu faktornya dia akan membawa nama baik departemennya, gitu ya. Maka itu bisa menjadi pengungkit motivasi. Nah, sementara kelompok dasar yang berinteraksi untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota kelompok berkinerja sesuai bidang tanggung jawabnya. Jadi sifatnya dia membantu, bukan bertanggung jawab. Gitu. Nah, kalau di tim kerja itu lebih ke arah tanggung jawab Anda di bidang ini targetnya harus sekian. Gitu. Oke, teman-teman ini perbandingan tim kerja dengan kelompok kerja. Kalau tim kerja ini kinerja bersama atau dalam satu tim. Tapi kalau kelompok kerja ini basicnya atau substansinya pada berbagi pada informasi, saling memberikan informasi. Oh, di sana itu sudah menjadi sekian dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Itu lebih ke arah kelompok. Positif ini apa saja termasuk dampak, capaian dan lain sebagainya. Kalau kelompok kerja ini biasanya netral, terkadang negatif. Kita bisa menelaah informasi itu, kemudian bisa merubah suatu strategi sehingga informasi yang masuk itu bisa lebih bisa dimanfaatkan menjadi katakan opportunity gitu atau kesempatan. Oke. Kemudian kadang negatif itu di dalam kelompok itu kadang-kadang justru punya kepentingan gitu. Yang harusnya membantu, buat apa? Saya nggak ada untungnya gitu. Malah cuman disuruh bantu terus. Nah, itu kadang-kadang sisi negatifnya seperti itu. Karena ini sifatnya kelompok ya. Ya, evaluasinya juga kelompok. Oke, individu dan imbal balik. Ya, individunya baik dan baik juga bagi yang tim yang lain gitu. Tapi kalau kelompok kerja ini biasanya hanya bersifat individual. Walaupun masuk dalam kelompok gitu. Oke, saling melengkapi. Ini karena tadi berbagai multidisiplin misalkan. Nah, kalau yang kelompok kerja ini biasanya sifatnya acak. Ya, acak dan variasi. Paling acak itu ya, pokoknya dia ber- bekerja pada bidang tersebut, kemudian gabung dari satu kelompok. Nah, misalkan dilihat dari sisi, oh dia sebetulnya kalau gridnya atau dibikin leveling, levelnya hanya 3, tapi yang lainnya sudah ada yang 4, sudah ada yang 5, kalau itu sifatnya sesuai angka naik gitu ya. Ada yang masih satu, ada bahkan ada yang pemula yang belum tahu apa-apa. Nah ini karena bergerak bidang itu bisa jadi satu kelompok. Nah itu membedakan antara tim kerja dengan kelompok
kerja. Oke, ada beberapa tipe tim. Ya, tim dapat melakukan berbagai hal seperti menghasilkan produk, memberikan jasa, ya, merundingkan transaksi atau negosiasi. Misalkan terjadi negosiasi antar negara. Nah, negosiasi ini terkait dengan apa dan lain sebagainya pasti akan bergabung satu tim hal-hal yang berhubungan dengan yang akan dinegosiasikan. Misalkan batas wilayah, mungkin ada yang ahli geologi, ada yang ahli eh, garis batas dan seterusnya. Kemudian ada yang ahli politik, ada yang ahli hukum dan seterusnya gitu ya. Itu untuk melakukan berbagai macam kajian. Misalkan kemudian ahli jenis itu bisa disamakan bahwa ini sebenarnya wilayahnya masih satu wilayah. Nah, itu mungkin kemudian ahli hukumnya dari aspek hukumnya ini seperti apa dan seterusnya tinjauan hukum. Nah, oke, kurang lebih demikian ya untuk menggambarkan tipe tim ya. Kemudian ada mengkoordinasikan proyek, memberi nasihat atau problem solvingnya, ya, kemudian pengambilan keputusan. Ini masing-masing ahli ya di dalam satu tim misal. Nah, itu tipenya seperti itu. Nah, teman-teman ini ada 4 bentuk tim yang lazim di dalam sebuah organisasi. Nah, yang satu menggambarkan masalah, ya, ini terkait dengan problem solving misalkan, kemudian terdiri dari 5 tim misalkan, atau sampai berapa gitu ya, bisa 5 sampai 7, 5 sampai 10, 5 sampai 12, tergantung dari besar kecilnya masalah dan perspektif penyelesaian ini butuh ahli apa saja gitu. Nah, kemudian katakan ini kita batasi, ini hanya contoh aja 5 sampai 12 orang misalkan, ini lazimnya gitu ya. Dari berbagai keahlian atau berbagai departemen tertentu, rutin berapa jam per minggu kita lakukan apa rapat, kemudian monitoring, progres dan seterusnya terkait dengan hal-hal yang akan diselesaikan. Kalau itu berhubungan dengan mutu, efisiensi, kemudian AMDAL atau lingkungan, termasuk lingkungan kerja, hingga solusi yang harus diambil, ini biasanya dilakukan monitoring secara periodik. Gitu. Kemudian ada swaklola, ini juga bentuknya kerja tim, sebenarnya, ya. Tim ada 10 sampai dengan 15 orang memikul tanggung jawab bersama sesuai kebijakannya. Kamu bagian apa, kamu bagian apa, kamu ngurus apa, dan seterusnya, kemudian bergabung dalam satu misalkan tanggung jawab atau satu usaha gitu ya, yang masing-masing punya eh, bagian yang sudah ditetapkan, nah, dan hal-hal lain yang sudah diputuskan dalam kebijakan. Atau dalam sebuah organisasi perusahaan memikul tanggung jawab atasannya. Gitu. Oke, lintas fungsional yang nomor 3 ya. Ini masih gambar di atas itu menunjukkan bagaimana hubungan antar tim. Nah, lintas fungsional itu berarti antar fungsi. Kayaknya dia agak lebih kompleks gitu ya antar fungsi. Fungsi satu dengan fungsi dua dengan fungsi tiga dengan fungsi empat, fungsi dua dengan fungsi 5 dan seterusnya gitu ya. Ini lintas fungsional. Tenaga kerja dari tempat hierarki yang sama tetapi dari departemen atau fungsi yang berbeda-beda. Bisa lintas departemen atau lintas fungsi.
teman-teman ini memang dalam konteks ini yang lintas fungsional ini ada kecenderungan lebih kepada level yang sama. Gitu. Berarti passing grade-nya tadi itu pasti grade yang sama gitu. Atau mungkin ada minimal grade 5 katakan gitu ya. Berarti grade yang lebih tinggi boleh, tapi paling tidak grade 5 gitu. Itu tergantung disamakan. Oke, itu lintas fungsional. Kemudian virtual. Virtual di era sekarang ini, teman-teman mungkin sangat familiar ini, seperti yang kita lakukan juga. Tapi ini penyelesaian terhadap masalah, tapi bersifat virtual atau digital dan lain sebagainya. Tim yang menggunakan teknologi komputer jaringan untuk mengikat para anggota yang secara fisik terpencar atau lokal, domestik, wilayah gitu ya, dari negara mana dan lain sebagainya. Uh, Kemudian mencapai satu sasaran bersama. Contoh misalkan nih penelitian yang paling mudah untuk dunia pendidikan gitu ya. Atau dunia kedokteran juga bisa lakukan penelitian terhadap penyakit tertentu yang itu melibatkan lintas fungsi dari berbagai negara. Mungkin karena uh, kemajuan teknologi sekarang, walaupun ada dari Jepang, ada dari Eropa, ada dari Amerika dan seterusnya, Australia. Nah, ini bergabung dalam satu virtual untuk bisa memberikan ide dan gagasan, menyampaikan apa berapa progres yang sudah disepakati dalam uh, proyek yang dilaksanakan oleh tim tersebut. Oke, teman-teman ini hanya sekedar warning, hati-hati tidak semua tim merupakan jawaban. Artinya, jangan sampai nanti semua pekerjaan itu dilakukan kerja tim. Karena kadang-kadang kerja tim ini memang dari sisi produktivitas lebih tinggi. Ya. Kemudian dari sisi motivasi juga lebih baik. Dari sisi kompensasi misalkan itu biasanya juga lebih tinggi. Sehingga kalau misalkan nih dari 3 contoh yang saya ambil aja, mungkin masih banyak hal lain yang teman-teman bisa lakukan analisis gitu ya. Dari 3 contoh itu saja, kalau misalkan kita ambil dari sisi kompensasi, kalau semua pekerjaan itu dijadikan kerja tim, ada kemungkinan akan mendongkrak naiknya budget ya, atau bisa kita sebut high cost gitu. Tapi teman-teman, high cost itu tidak menjadi masalah dengan catatan diimbangi atau balance dengan output yang dihasilkan. Gitu ya. Ujungnya walaupun dibanding dengan biaya-biaya yang lain ini lebih tinggi, tapi dilihat dari sisi produktivitasnya juga lebih tinggi, bisa jadi akan lebih menguntungkan. Tapi ada juga yang tadi sudah high cost, tapi produktivitasnya rendah. Nah, itu yang kemungkinan dalam dalam hal warning ini tidak semua harus dilakukan dengan tim kerja. Gitu. Oke, mencapai keefektifan tim. Ini unsur-unsur dari keefektifan tim. Pertama adalah tingkatan pekerjaan, ya, otonom, ya, atau otonomi, macam-macam kebijakannya, sorry, keahlian, sorry, macam-macam keahlian, kemudian kebijakan yang melingkupi juga, identitas kebijakan itu biasanya akan memberikan naungan ini, misalkan dikatakan otonom, tapi kalau di dalam kebijakannya itu tidak jelas, bisa jadi itu akan menghambat. Maka tingkatan pekerjaan ini butuh kebijakan yang memayungi terhadap tingkatannya itu sendiri, gitu ya. Kemudian identitas tugas, kepentingan tugas. Nah, dari sisi komposisi ada kemampuan,
ada personalitas, ada aturan atau diversitas, kemudian ada ukuran, ada kefleksibelan, kemudian kelebih sukaan terhadap kelompok tim gitu ya. Karena ada orang-orang yang memang kerjanya itu nggak mau tim gitu ya. Nah, itu untuk orang-orang tertentu gitu ya. Misalkan eh, dalam analisis mungkin kalau tim agak rumit, biasanya lebih fokus untuk bisa analisis itu ya dia individual. Nah, itu jangan dimasukin orang-orang yang sifatnya lebih menyenangi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya individual, jangan masukin di task force atau kerja tim tadi. Kemudian konteksnya sumber yang memadai, kepemimpinan, penilaian kinerja dan imbalan. Oke, proses, tujuan bersama, tujuan khusus, kemajuan tim, konflik, kemudian uh, ada yang kita sebut kemalasan sosial. Itu. Nah, artinya kalau memang orang itu secara sosial ada malas gitu ya, ya jangan masuk tim juga. Karena itu akan menyebabkan ketidakefektifan tim. Kalau kemalasannya rendah gitu ya, otomatis ya akan mensupport untuk keefektifan tim. Gambaran aja nih teman-teman, kalau tadi saya sebutkan misalkan uraian jabatannya apa atau job desk-nya apa. Misalkan ada proyek tertentu yang membutuhkan nih, ada penasehat. Nah, pasti di sini penasehat itu apa tugas-tugas yang harus dilakukan. Ini nanti gabung dalam satu tim ya. Kemudian ada yang fungsinya sebagai promotor. Teman-teman bisa memahami apa itu promotor itu ya. Ada yang humas, penghubung. Jadi kalau misalkan konferensi pers dan lain sebagainya, ini bagian dari uh, humas misalkan. Kemudian ada pencipta. Nah, itu ide kreatif dan inovatifnya untuk bisa menciptakan hal-hal yang sifatnya kekinian atau baru. Kemudian ada pemelihara. Nah, ini pejuang PS kompetitor. Ya. Dia pemelihara itu gimana caranya kalau kita harus berjuang terkait dengan persaingan. Kalau itu sifatnya ada kompetitornya. Kemudian ada pengontrol atau mungkin reviewer atau mungkin apa ya monitor dan seterusnya ini menguji detail dan menegakkan kebijakan. Ini ada penyimpangan atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu adalah fungsi kontrol atau pengendalian. Ya. Kemudian ada penghasil ini yang memang memproduksi fungsi production. Ini biasanya operasional, para eksekutif, dan lain sebagainya. Kemudian pengorganisasian, karena ini sifatnya adalah orang-orangnya adalah orang baru yang bukan dalam satu departemen, maka butuh pengorganisasian. Pengorganisasian ini biasanya orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang bisa memahami semua proses itu secara komprehensif. Ya, sehingga dari sekian banyak keahlian yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang berbeda, dia bisa mengintegrasikan dalam satu tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu teman-teman dalam konteks kerja timnya. Kemudian ada forecaster atau memprediksi. Ya, mungkin ya ahli futurolog gitu ya, masa depan. Nah, kira-kira itu ahli strategik dan lain sebagainya gitu ya, itu bisa membuat mungkin renit ya rencana induk pengembangan. Kalau itu sifatnya jangka panjang, walaupun ini tadi hanya sifatnya project gitu ya, atau ad hoc pada saat tertentu. Tapi kalau orang ini ada gitu ya, yang punya keahlian untuk memforecast, kemudian strategik, bisa jadi kalau kita, teman-teman mungkin pernah kayak Pak Masri mungkin juga pernah dengar,
kita dulu pernah ada GBHN, maka dia yang akan menguasai bagaimana garis-garis besar haluan yang harus ditempuh. Gitu. Sehingga tim-tim berikutnya akan berada pada track yang sama, jalur yang sama. Nah, gitu. Sehingga mengukur keberhasilan dalam jangka menengah, jangka panjang itu akan ada apa ya, kesinambungan ya, atau kontinuitasnya ada. Oke. Teman-teman, saya lanjut. Ini terkait dengan tips membangun kerja tim. Ya, beberapa hal harus dilakukan untuk membangun kerja tim. Pertama adalah karakteristik kerjasama tim yang efektif dan membangun. Nah, ini mungkin teman-teman, ini sifatnya narasi, silahkan nanti boleh dibaca gitu ya. Kemudian apresiasi dengan reward dan perayaan, misalkan ya setiap ada keberhasilan, kesuksesan di setiap proses, mungkin orang-orang yang supportingnya besar itu kita kasih reward. Bahkan bentuk seremonial gitu ya. Kumpul untuk bisa memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang memberikan support dan mencapai target sebagaimana yang direncanakan. Oke. Nah, berapa hal yang harus dilakukan tim ini mempertegas saja teman-teman mungkin boleh ini dibaca sendiri. Kurang lebih frameworknya untuk kerja tim sedemikian. Nah, ini yang tadi saya misalkan masuk di sini adalah tim dalam hal apa gitu ya. Misalkan ini berarti ada judul tim project apa atau tim penanganan apa atau apa ya, kasus apa gitu ya. Kemudian terdiri dari beberapa keahlian, masing-masing keahlian digambarkan kira-kira punya tugas apa saja. Kemudian kalau di apa di grade gitu ya, karena jangan sampai nanti uh, bingung ini sebetulnya mau diberi imbalan berapa. Sebetulnya grade itu hubungannya nanti ke imbalan yang harus diberikan. Kalau misalkan paling tinggi grade 1 gitu ya, berarti grade 1 orang-orang yang berada di level grade 1 berarti ada range imbalannya berapa. Itu dalam konteks menentukan imbalan ya, kalau dalam perusahaan mungkin bisa eh, apa kompensasi, bisa remunerasi gitu ya. Itu gaji pokoknya berapa, tunjangannya apa saja, fasilitasnya apa saja. Nah, itu biasanya untuk bisa memberikan keadilan itu ada gridnya. Walaupun di dalam satu grid itu pun tidak mesti sama persis, tapi ada range gitu ya, ada interval antara 50 juta sampai dengan 500 juta kan untuk grid ini. Nah, artinya kalau misalkan satu orang ada yang menerima 200, kemudian satu orang lagi ada 300, satu orang lagi full 500, nah itu masih berada dalam interval atau range yang diperbolehkan, tergantung nanti kemudian dibikin lagi kira-kira orang yang mendapatkan 300 ini kinerjanya seperti apa, yang mendapatkan full 500 itu seperti apa. Nah, kontribusi yang harus disumbangkan terhadap ketercapaian tujuan dari tim tersebut. Gitu. Nah, di grade berikutnya ya berarti misalkan grade-nya lebih rendah, misalkan 2 itu lebih rendah daripada 1 nih contohnya ya. Maka 2 ini pasti ring standar kompensasinya jauh lebih mudah, murah gitu ya, atau lebih ringan, lebih rendah. Nah, itu untuk bisa menggambarkan dari bahasan bahwa setiap jabatan atau setiap tugas tanggung jawab yang dibebankan itu ada job description, ada job specification gitu ya, spesifikasi job, kemudian ada kompetensi di dalamnya gitu ya. Karena spesifikasi itu biasanya kan ada kompetensinya, ada knowledge-nya. Misalkan dia harus lulusan apa, kemudian ahli di bidang apa, pengalamannya berapa lama. Nah, itu biasanya
bagian dari job specification untuk duduki eh, tugas atau bagian tertentu. Oke, terkait dengan kerja tim mungkin kalau ada komen, cukup ya boleh sambil jalan nanti kalau ada yang ingin disampaikan, saya akan lanjutkan satu materi lagi. Bentar. Oke, ini sebetulnya berhubungan dengan affirmative action. Saya beri judulnya keragaman tempat kerja, kesempatan kerja, dan aksi afirmatif. Sebetulnya yang ingin saya banyak bahas adalah affirmative action ini, aksi afirmatif. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengarkan apa itu atau pernah uh, ada mendengar istilah afirmatif. Hmm. Oke, saya ngelacak beberapa pengertian gitu ya, karena ini banyak diterapkan di negara-negara maju yang mungkin ada beberapa apa ya pengecualian gitulah. Nah, oke, kalau dari sisi ini saya lanjut karena waktunya gitu ya, teman-teman tadi mundurnya terlalu banyak gitu, khawatirnya ada aktivitas lain. Kata afirmatif dalam kamus besar bahasa Indonesia itu memiliki makna yang cukup spesial ya, atau pengertian afirmatif adalah penetapan yang positif seperti penegasan atau peneguhan yang berkaitan dengan sesuatu yang positif. Itu afirmatif. Kemudian ada pengertian lain dari beberapa ahli gitu ya, dan ada istilah-istilah yang mungkin teman-teman juga bisa googling gitu ya. Pengertian awal affirmative action adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. Ini yang tadi saya sebut keberagaman. Ya. Kemudian yang ketiga affirmative action atau diskriminasi positif. Diskriminasi itu kan biasanya ada konotasi negatif ya. Oh, itu diskriminasi itu gitu. Itu biasanya konotasinya negatif. Tapi ini diskriminasi positif yang kita bedakan gitu. Kalau diskriminasi itu misalkan membeda-bedakan gitu ya. Yang kita bedakan itu adalah dari sisi positif. Nah, bagaimana cara membedakan kalau kita hubungkan dengan berbagai macam pengertian di atas ini? Kita cara membedakannya adalah berdasarkan pada eh, ketentuan hukum, kebijakan, dan lain sebagainya yang mensyaratkan dikenakan pada kelompok tertentu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Teman-teman saya tadi sempat berpikir beberapa hari yang lalu itu viral seorang ibu yang membawa ibunya lagi ya, seorang wanita yang membawa ibunya ke rumah sakit dan di rumah sakit itu dinyatakan tidak ada kamar untuk pasien tersebut, tapi ternyata kamar itu ada gitu. Nggak tahu informasinya atau dia tahu sendiri bahwa ternyata ada. Dan ini mungkin kasusnya ya tidak perlu menyebutkan rumah sakitnya, kadang-kadang sering terjadi gitu ya. Dan kemudian ternyata ibunya itu tidak bisa ditolong sampai meninggal. Kemudian kan diviralkan ini ibu saya sudah meninggal, nyawanya sudah tidak ada di rumah sakit, bla bla bla, lagi dah menyerahkan gitulah, gitu. Gitu. Katanya tidak ada
tempat, tidak ada kamar, tapi ternyata ini orang-orangnya di viralkan orang lebih gitu. Nah, kadang-kadang kalau itu memang ada gitu ya, tapi mungkin dari sisi kebijakannya nggak jelas. Itu aja. Tapi kalau aksi afirmatif itu, misalkan ada kebijakan, misalkan ada tersisa kamar eh, berapa lah, kurang lebih misalkan ada 2 kamar yang harus disiapkan pada orang-orang tertentu. Nah, tapi itu ada kebijakannya misalkan. Nah, sehingga tidak semua orang ketika kamar itu hanya ada 2, gitu ya. Itu ada ketentuannya ini diperuntukkan orang tertentu sehingga tidak bisa semua orang memasuki itu kecuali yang disebutkan di dalam undang-undang atau di dalam hukum tersebut atau dalam kebijakan tersebut dia memiliki uh, persyaratan yang bisa dipenuhi. Contoh misalkan persyaratannya orang hanya bisa masuk di dalam 2 ruangan yang tersisa ini hanya orang ya satu pasien yang sudah memiliki masa rawat berapa lama. Artinya kita mengutamakan bagi pelanggan-pelanggan atau pasien yang memang sudah dirawat dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Dan sewaktu-waktu karena kondisi penyakitnya itu bisa datang mendadak dan memerlukan kondisi ruangan khusus. Itu baru mungkin salah satu bentuk afirmatif action. Atau mungkin teman-teman ketika ada di angkutan umum gitu ya, terutama kalau di Jakarta mungkin paham gitu, ada di busway gitu ya. Kemudian disiapkan kursi-kursi tertentu yang tidak boleh diduduki oleh orang yang tidak memenuhi persyaratan. Ini untuk disabel. Ya, berarti yang boleh duduk di situ hanya disabel. Itu bentuk affirmative action juga. Gitu. Artinya memperlakukan. Nah, teman-teman, dalam hal ini saya bahas nih sebelum-sebelumnya saya tidak pernah membahas, tapi ternyata ketika kita melihat komposisi penduduk Indonesia lah salah satu contoh, gitu ya, bahwa tahun 2035, 2040 hingga 2060 itu nanti ada penduduk Indonesia itu paling banyak adalah lansia. Nah, dalam konteks ini mungkin butuh dilakukan affirmative action atau hukum yang mengatur terkait dengan pengecualian lansia-lansia ini. Jangan disamakan gitu dengan penduduk-penduduk yang usianya non lansia. Karena ini mengingat komposisinya nanti akan menduduki pada kondisi terbanyak misalnya. Terkait dengan misalkan pelayanan, terkait misalkan dengan apa ya pemberian eh, ya mungkin kalau istilah di kemudian menghibah gitu ya atau perawatan dan seterusnya dalam hal kesehatan dan seterusnya itu mungkin butuh ini dilengkapi dengan perangkat hukum yang memang melindungi usia lansia gitu. Dan ini banyak teman-teman sudah dilakukan oleh negara-negara maju terkait pekerjaan misalkan perusahaan tidak boleh mem-PHK orang yang sudah berusia pensiun atau tidak bisa mempensiunkan orang sepanjang orang tersebut masih mampu bekerja dan menginginkan pekerjaan. Jadi tidak dipandang dia itu asetnya tinggi, uangnya banyak atau tidak dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang di usia tua itu produktivitasnya masih tinggi. Kemudian dia kalau misalkan di rumah justru akan mengalami problem kesehatan dan lain sebagainya, baik itu mental maupun fisik, sehingga dia menginginkan tetap bekerja. Itu sudah dilindungi oleh hukum bahwa perusahaan tidak boleh memberhentikan orang yang demikian. Gitu. Kemudian ada ibu rumah tangga yang sedang melahirkan.
ya menginginkan untuk apa yang memelihara atau mengasuh anaknya hingga usia dewasa. Itu juga dilindungi. Gitu. Tidak boleh di PHK, boleh dirumahkan gitu ya, tapi tetap mendapatkan haknya pada saat dia ingin bekerja lagi, dia bisa masuk. Itu juga affirmative action dalam rangka untuk bisa apa memberikan apa ya pemeliharaan atau eh, mengasuh anak hingga dewasa tidak mengalami masalah dari sisi kesehatan, gizi dan seterusnya gitu ya, tanpa harus dikeluarkan dari perusahaan. Kalau kita kan biasanya di Indonesia nih yang ada paling-paling diberi cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Selebihnya itu harus masuk kembali. Kalau dia tidak masuk, ya bisa kena penalti. Artinya dikeluarkan atau mengundurkan diri, kan begitu. Nah, untuk negara-negara yang maju, apalagi yang mengalami kerumitan soal penduduk generasi mudanya sudah sangat kurang, ini biasanya uh, ada affirmative action ya, yang melindungi gitu ya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang masih tetap memberikan haknya walaupun mungkin ya ada beberapa pengurangan gitu ya, tapi haknya masih dipenuhi dan kemudian pada saat ada pengembangan-pengembangan terkait dengan keahlian yang dia miliki gitu ya, maka perusahaan akan melakukan persetujuan memanggil aja. Misalkan ada perubahan teknologi atau ada teknologi baru yang dia harus tahu, dia harus pelajari. Pada saat ada sosialisasi teknologi itu mungkin diminta untuk datang ke kantor supaya selesai itu ya kembali lagi. Kemudian dia tidak akan ketinggalan terkait dengan teknologi pada bidang profesionalismenya ya. Gitu. Nanti begitu dia masuk lagi, dia akan bekerja secara normal tanpa harus ketinggalan teknologi yang berkembang. Itu ada juga yang mengatur demikian. Itu affirmative action. Di Indonesia apakah pernah ada nih salah satu affirmative action yang saya jadikan contoh gitu ya. Pada tahun 1999 hingga 2003 itu ada tuntutan dari ibu-ibu tentang kesetaraan. Nah, karena sebelum-sebelumnya kan dianggap bahwa ibu ini urusan di dapur. Gitu. Kadang orang juga kalau orang-orang tua kita dulu, kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Nanti ujungnya juga jadi ibu rumah tangga. Gitu. Nah itu persepsi pada orang tua kita rata-rata dulu gitu ya. Nah tapi kemudian ternyata di tahun 2003 itu ada tuntutan dari ibu-ibu untuk bisa diberikan hak yang sama dengan kaum eh, laki-laki. Nah, maka kemudian muncul undang-undang ini 2022. Nah, biasanya tingkat waktunya kan 2 tahun nih tentang partai politik. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat misalkan. Ini harus mensyaratkan memenuhi calonnya 30% kaum wanita. Ada perlakuan khusus gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan affirmative action. Nah, mungkin tadi saya bayangkan dari teman-teman mungkin nanti juga bisa lakukan beberapa analisis gitu ya. Untuk dunia kesehatan atau dalam hal pelayanan kesehatan, nah, tadi apalagi kalau kita mengingat pada tahun-tahun 2030-an sampai 2050-an itu usia penduduk kita paling banyak usia lansia tadi mungkin butuh dalam hal-hal tertentu gitu ya. Itu hanya salah satu contoh ya. Mungkin contoh-contoh lain yang perlu dilakukan affirmative action banyak gitu ya. Walaupun mungkin ketentuannya masih sumir dalam pelaksanaan, misalkan contoh
setiap perusahaan wajib menerima eh, orang yang mengalami disabilitas berapa persen misalkan. Itu affirmative action. Karena kalau tidak, siapa yang akan menjamin kehidupan mereka nanti menjadi lebih baik dari. Maka menjadi tanggung jawab perusahaan juga. Walaupun istilahnya di dalam perusahaan itu ya kontribusinya tentu eh, jauh dibanding dengan yang tidak mengalami disabel misalkan. Kemudian contoh lain misalkan ada eh, kampus lah gitu ya, kampus atau universitas itu diminta untuk bisa menerima eh, penduduk usia sekolah yang berasal dari daerah. Nah, misalkan daerah tertentu yang akses pendidikannya kurang gitu ya, termasuk mungkin UI harus sekian persen menerima dari daerah-daerah tertentu yang sudah eh, eh, apa ya, yang penduduknya mungkin mengalami kesulitan akses. Nah, gitu itu juga affirmative action. Kalau itu sudah bentuknya peraturan, bentuknya kebijakan, nah itu sudah disebut affirmative action. Tapi kalau sukarela ya itu belum. Nah, di level lokal itu disebut afirmatif, tindakan afirmatif, tapi secara uh, umum itu belum disebut gitu ya. Nah, mestinya ini hal-hal yang affirmative action bersifat umum gitu. Nah, contoh lain misalkan eh, ujian masuk eh, perusahaan gitu ya. Dalam dalam hal penduduknya mungkin belum banyak mengenyam pendidikan atau mungkin persyaratan pemenuhan standar pendidikannya kurang, maka dilakukan tindakan afirmatif. Misalkan ternyata standar kelulusan itu secara umum gitu ya, itu dinyatakan lulus kalau nilai ujian yang ditetapkan perusahaan tersebut mencapai minimal eh, 85 gitu. Nah, ternyata untuk wilayah-wilayah yang tadi akses pendidikannya kurang, kemudian fasilitas pendidikannya juga masih sangat jauh gitu, nggak ada yang mencapai nilai 70 aja mungkin berat gitu ya. Maka kemudian ada affirmative action untuk daerah tertentu misalkan itu dikecualikan. Pengecualian positifnya bukan membedakan ini, tapi sengaja itu adalah diatur untuk bisa diberikan akses bagi penduduk-penduduk yang secara pendidikannya mungkin tadi mengalami kekurangan fasilitas secara otomatis ya akan jauh lebih tertinggal. Misalkan akses internet aja belum pernah bisa, sementara ujiannya menggunakan apa online, nah, sinyalnya nggak jelas dan seterusnya. Mungkin itu ada ketentuan afirmatif action. Dan ketika itu ada payung hukumnya, itu tidak bisa uh, uh, tuntut oleh siapapun gitu ya. Kan kadang-kadang kalau misalkan tidak ada payung hukumnya, itu dianggap diskriminasi. Kenapa dia kok bisa? Padahal cuma sekian ini. Bisa jadi itu bagi pengelola human resource akan menjadi persoalan. Dan saya pernah alami itu. Misalkan standar kita terima 85. Ternyata karena sesuatu hal yang nilai 80 bisa masuk. Itu bisa menjadi sesuatu yang dianggap melakukan tindakan pidana atau ya merugikan orang lah kurang lebih gitu. Kalau misalkan sudah distandarkan dan ternyata kita tidak mengikuti tersebut. Mungkin secara human resource juga nanti ketika diaudit, misalkan audit internal gitu ya, akan menjadi sebuah temuan. Ini kenapa kok bisa panjang lebar kan itu. Nah, gitu. Dan itu ujungnya ya bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran.
Itu paling paling minimal. Oke, teman-teman, ini affirmative action. Kurang lebih dua hal yang ingin saya sampaikan sampai di sini. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan. Ini beberapa contoh dari affirmative action di negara-negara maju. Misalkan Anda mengerutkan mom yang tadi saya sebelumnya sudah ceritakan. Kalau ibu ingin mengasuh anaknya hingga usia dewasa, misalkan sekalipun misalkan dari lahir sampai SMA itu mungkin dilindungi. Misalkan wajib belajar kayak di Eropa gitu ya, negara tertentu sudah menetapkan wajib belajar untuk usia sekolah, maka ketika ada usia sekolah yang ketahuan tidak masuk di dalam sekolah gitu ya, maka ibunya bisa menjadi tersangka, bisa dipidana. Gitu. Itu ada undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut. Kemudian ya ini banyak hal contoh orang-orang yang mungkin perlu kita berikan affirmative action dan banyak juga dilakukan. Misalkan ada keluarga karir ganda, itu bapaknya bekerja, ibunya bekerja dan seterusnya itu mungkin juga butuh affirmative uh, action. Gitu. Kerja lansia, penyandang disabilitas, imigran dan lain sebagainya itu perlu kita berikan pengecualian positif. Oke, ada komen teman-teman? Silahkan, saya izin sambil ngabsen ya. Kalau ada, boleh disampaikan aja. Eh, ada Dokter Tiara? Izin Pak, selamat malam Pak. Ada Pak. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak. Yuk, ada Dokter Cindy? Izin Pak, hadir Pak. Makasih. Ada Dokter Febriadi? Dokter Febriadi Rosmanato? Hadir, Pak. Makasih dok. Ada Dokter Nirmala? Malam Pak, hadir Pak. Oke. Ada Dokter Kintani? Hadir, Pak. Makasih. Ada Dokter Arya Sena? Hadir, Pak. Makasih dok. Ada Dokter Iwan? Pak, izin. Ya, makasih dok. Ada Dokter Kenny? Izin hadir, Pak. Makasih. Ada Dokter Seswantoro? Hadir, Pak. Mohon izin. Ya, makasih dok. Kita lanjut. Ada Dokter Yohana? Dokter Yo? Hadir Pak. Ya, oke, makasih. Ada Dokter Indriani? Hadir, Pak. Selamat malam. Oh, makasih dok. Ya. Oke, ada Dokter Rizkiana? Hadir Pak. Makasih dok. Ada Dokter Eri? Hadir Pak. Ya, makasih dok. Ada Dokter Rehan? Hadir, Pak. Ya, terima kasih Dokter Rehan. Kita lanjut, ada Dokter Buana? Hadir, Pak. Selamat malam. Alam, dok. Oke. Ada Dokter Aryan? Hadir, Pak. Makasih dok. Kita lanjut, ada Dokter Linda tuh. Oke. Ada Dokter Mentari? Hadir, Pak. Ya dok, makasih. Ada Ya. Dokter Muhammad Yanto? Pak M. Hadir, Yanto? hadir, Pak. Izin, Pak, hadir, Pak. Wah, makasih. Ya. Ada Dokter Ayunda? Hadir, Pak. Makasih dok. Oke, ada Dokter Muhammad M. Nur? Hadir, Dok. Nah, makasih dok. Kita lanjut, ada Dokter Salsabila? Hadir Pak. Makasih dok. Kita lanjut lagi, Dokter Fredrik? Selamat malam, hadir, Pak. Selamat malam dok. Oke, kita lanjut, Dokter Romzi?
Izin hadir, Pak. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, ada Dokter Afia. Hadir, Pak. Terima kasih, Dok. Ada Dokter Meza. Hadir, Pak. Terima kasih, Dok. Kita lanjut. Ada Dokter Putri Caroline. Izin hadir, Pak. Terima kasih, Dok. Kita lanjut. Ada Dokter Akila. Selamat malam, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ada Dokter Winda. Hadir, Pak. Nah, Dokter Winda ya, oke. Ada Dokter Joni. Selamat malam, hadir Pak. Malam. Oke, ada Dokter Anjali. Selamat malam, Pak. Hadir, Pak. Makasih, Dok. Kita lanjut, ada Dokter Nurul, paling ujung. Hadir, Pak. Selamat Ya, malam, Pak. malam. Kirain Dokter Nurul yang besok mau maju nih. Maju tesis. Oke, Alhamdulillah semua lengkap dan kelompoknya mungkin masih sesuai. Dokter Linda tuh kalau nanti sudah disepakati, dipersilakan dikabari. Ya baik, Pak. Ya, makasih. Kalau take home test berarti mungkin nanti akan segera saya kirim, walaupun saya juga upload di OSS dalam bentuk yang lain, tapi tugas pokoknya yang nanti saya kirim, karena ada 2 tugas paling tidak, ada tugas kelompok, kelompoknya mungkin bisa berubah, tapi di dalam tugas itu silahkan disebutkan kelompoknya. Eh, Sorry, kalau ini nanti yang dipilih, saya tentukan ini ya, ketentuannya ya. Untuk menghindari bahwa tidak semua kelompok bekerja dan nanti ada, ya mohon maaf nih, bukan di kelas ini gitu ya. Kadang-kadang ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas karena ada yang cuma titip nama gitu ya. Maka nanti dalam penugasan itu kalau tadi misalkan salah satu tugas yang akan saya berikan misalnya membentuk tim kerja. Ambil kasusnya apa, tim kerjanya terdiri dari apa, itu nanti saya sudah jelaskan di situ. Harusnya tetap dibagi per individu. Si A ini ngerjain apa, si A ini nanti oleh ketua timnya tinggal digabung. Tapi nama personelnya tetap ada di bagiannya itu supaya saya memastikan tidak ada apa ya nanti keirian di antara teman-teman dalam satu tim. Gitu. Jadi masing-masing punya tugas. Karena khawatir justru yang tumpang nama karena aktif di dalam perkuliahan, kemudian di UTS-nya juga bagus, sehingga dapat nilainya lebih bagus, padahal dia numpang nama. Nah, itu yang saya khawatirnya kadang-kadang itu aja sih. Bukan soal yang lain. Nah, kemudian nanti menjadi sesuatu yang kurang nyaman di teman-teman yang lain. Oke, kalau sudah mungkin saya nunggu informasi. Kalau misalkan sesuai aja, misalkan kita ujian sesuai dengan tanggalnya, nanti berarti soal saya siapkan. Saya tergantung teman-teman lebih nyaman yang mana. Kalau misalkan take home test mau dikumpulin di tanggal 11 juga oke aja. Ya, dipersilahkan. Terima kasih. Kalau ada komen sebelum saya akhiri. Mungkin sudah cukup, Pak. Cukup Izin. ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas keterlambatan dan kekurangan dalam masa uh, studi selama saya ampuh mata kuliah ini. Tentu saya menyadari banyak hal yang kurang. Mohon dimaklumi, mudah-mudahan menjadi apa ya semangat aja bagi teman-teman untuk terus melakukan peningkatan dari sisi keilmuan, kedalaman, keluasan. Teman-teman mungkin harus berusaha untuk bisa membaca beberapa referensi. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Malam, Pak. Dok. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima Izin ya. Terima kasih, Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sama-sama.